bulan pertama launching program itu aku lumayan kaget sih. Jadi udah 3 digit sih. Mungkin kalau orang denger, ih gila ya, segitu gede banget ya. Padahal kalau misalnya kita ngerti mah 1M juga bisa gitu loh per bulan. 3 digit tuh ngawang gak ngawang sebenarnya. It's a number that people can achieve sebenarnya. Kenapa malah bikin digital product? Karena tidak ada modal. Ya. Kalau di luar sana itu banyak banget ya online coach. Do you actually do that juga atau itu bukan prioritas? Kita pernah. Orang Indonesia tuh agak males. Mereka kepinginnya dapat hasil yang cepat juga kan. Disuapin banget lah gitu. Iya. Makanya aku coba dari digital produk pertama yang aku buat kan turun 3 kilo dalam 7 hari. It just very short, nothing tulus. Kamu cobain programnya. Dan programnya gak mahal. What is up guys? Welcome to Value Creator Show. Very happy today karena hari ini kita kedatangan Shelly. Hai. Asik. Biasanya orang kan kalau misalnya first question, mereka tuh nanya kan kayak gimana your backstory gitu kan, gimana masa dulu lu sampai akhirnya menjadi sekarang atau kenalin diri kan. Nah itu kan basic ya. My first question for you, kalori defisit itu scam atau enggak? Nah, itu harus pertanyaan pertama banget ya. Harus, karena kan ini kita ngomongin fitness dan healthy lifestyle. Karena kan that's what you discuss in your content kan. Mungkin sebelum kita ngebahas soal konten, monetization, gue pengen nanya itu dulu. Calorie deficit is scam. I think itu berlaku untuk beberapa orang yang sebenarnya mereka sehat secara dari metabolismenya. Tapi maybe itu akan scam untuk orang-orang yang punya metabolic syndrome, yang mungkin metabolismenya lagi nggak bagus. Termasuk biasanya orang-orang yang obesitas gitu loh. Jadi kayak kamu paksa orang-orang yang obesitas untuk kayak ngitung kalori, kurangi makan, itu susah banget gitu loh. Dan ini aku karena udah pernah nge-handle klien, aku tahu gitu loh bahwa realnya gimana gitu loh. Jadi ya menurut aku ada beberapa mungkin yang selama ini di konten kreator lainnya selalu bilang bahwa calorie is the king. I think harus ada sisi sudut pandang yang lain lah gitu loh, untuk diomongin bahwa maybe it's not the right for you gitu loh. I see. Nah kalau misalnya kita ngomongin tadi calorie deficit itu scam atau enggak, terlepas dari apapun itu realisasinya ya. Karena kan ada orang yang pro, ada yang cons gitu kan. Your method is quite different gitu yang ditawarkan ke audiensmu gitu ya. Karena Shelly kan juga bikin digital product yang kita sempat kerjaan bareng juga, dan hasil luar biasa, kita bisa nge-impact orang-orang di luar sana juga. Boleh ceritain dong di digital product ini yang dibahas tuh apa sih? What's your method? Apa sih value yang Shelly propose ke audiensnya supaya mereka tuh bisa mengadopsi loh gaya hidup ini, supaya mereka bisa menurunkan berat badan dengan efektif tapi nggak sengsara. Nah jadi mungkin aku tuh kayak 2 tahun lalu baru bikin digital product. Selama ini tuh kayak gimana ya, kita sebagai content creator itu juga punya idealisme dong. Kayak kalau misalnya untuk hidup sehat itu cara untuk konsisten, caranya gimana gitu. But sebenarnya walaupun kayak udah banyak banget edukasi konten tentang fitness, tentang ngomongin diet, banyak banget orang-orang tuh yang masih datang ke aku untuk nanyain gimana cara turun berat badan gitu kan. Nah tapi itu so far aku tuh udah nyobain beberapa dengan cara yang sederhana. Maksudnya yang cara yang selama ini orang tahu pada umumnya, hitung kalori lah, jaga makan lah, olahraga lah, segala macam. Buat mereka itu susah banget buat dia itu konsisten dan ngikutin program. Kenapa? Ya karena setiap orang maunya yang cepet, yang instan gitu loh. Nah jadi itu kegalauan aku. Sampai 2 tahun kemarin aku nemuin let's try cara untuk, ternyata aku nemuin cara orang tuh maunya cepet, instan, turun berat badan gitu. Tapi in a way di idealisme aku mau tetap sehat, tetap gak ada masalah yang memang malah memperburuk keadaannya. Nah untuk nemuin the balance itu, inilah cara yang akhirnya aku temuin lah di sana gitu. Lebih sana sih. Which is caranya kalau ngomongin secara broad lumayan panjang, tapi yang aku kepingin promote sekarang adalah water fasting. I see. Boleh dijelasin dikit dong water fasting itu konsepnya gimana sih? Nah, water fasting itu adalah ya kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita ngomongnya puasa air. Betul. Jadi cuman boleh minum air putih, nggak boleh minum apapun. Tapi banyak orang yang berpikir ini tuh kayak kamu water fasting berapa lama gitu loh. Padahal sebenarnya ini ada triknya, ada protokolnya yang benar gimana.
biar kamu tuh bisa dapetin benefit-benefit dari water fasting ini gitu. Nah jadi aku tuh menyarankan kalau memang nggak ada guidance dari medical itu maksimal 72 jam water fasting nggak makan gitu. Biasanya orang pasti akan shock sih kayak pas denger kayak 3 hari ini gue nggak makan gitu kan. Sehari 2 hari lu nggak mati gitu loh. Nah biasanya banyak banget pertanyaan gitu. Dan makanya aku udah pernah bikin video kayak seminggu aku nggak makan dan aku nggak mati gitu loh. Dan video itu kita bikin bareng kebetulan YouTube-nya, dan kita share ke Instagram juga, dan viral ya. Itu at least 1 M-an lah viewsnya gitu, dan jadi makin banyak orang yang relate juga dan aware juga terhadap metode itu. Although ada pros and cons ya tentu ya, kita terima feedback gitu kan. Tapi ada orang juga loh yang mendapatkan hasil bagus dari metode ini, dan nggak hanya ada dong, tapi banyak banget juga gitu yang udah hidupnya berubah gitu ya dari video itu dan dari digital product yang Shelly pernah buat. Before we deep dive lagi to your digital product, karena kan value creator itu ngebahasnya mainly tentang monetization ya. Yang membuat kita beda dari platform-platform lain adalah kita nggak specifically ngebahas kayak cara naikin followers, cara dapetin 100.000 followers, 10.000 followers, atau 1 juta views. Itu kan kayak 2020 banget lah. Lu belajar gitu 2020 harusnya, bener gak sih? Kayak udah lama banget. So we talk about how to monetize, how to get income from digital products and from your personal branding. Nah, kita akan get to that in a bit. But before that, your background and your current company bahkan sama your current personal branding, which is fitness, health, and lifestyle, itu kan beda ya. Bahkan sebelum jadi content creator full time kan kerjanya juga di perusahaan yang gak ada hubungannya sama lifestyle sama sekali. Boleh diceritain dong kenapa sih sampai akhirnya memutuskan untuk fokus mengedukasi orang-orang di healthy lifestyle ini, despite background yang bukan di healthy lifestyle? Jadi background aku tuh sebenarnya bisnis. S1, S2 aku di Taiwan, dan bisa ngomong Chinese berarti ya? Bisa. Tapi wopu apa nih? Nipu pingpai. Wopu pingpai lah ya. Nah, jadi kenapa aku akhirnya mulai untuk bikin konten diet ini? Karena aku pernah gendut. Ya, aku pernah naik berat badan, dan aku pernah di fase dimana aku tuh diet dengan cara yang sangat tidak masuk akal dan benar-benar kayak merusak tubuh banget waktu itu. Nah, karena itu tuh prosesnya aku butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya aku sadar bahwa ternyata ini tuh salah gitu. Nah, dari sana tuh aku juga berpikir kayak ternyata banyak juga teman-teman aku di sekitar aku yang mindsetnya masih kayak aku dulu gitu loh. Ya udah, kalau misalnya mau diet, kamu kurangin makan, kamu pokoknya makan yang sesedikit mungkin, dan kamu even banyak orang yang malas olahraga karena dia berpikir ya yang penting aku kurangin kalori aja gitu. Nah, start dari sana aku berpikir oke deh, daripada sekarang aku punya misi yang aku nggak kepingin orang-orang jadi sampai kayak aku, dan aku kepingin nyebarin apa yang aku punya sambil aku pun belajar dari situ. Karena dengan aku bikin konten pun akhirnya aku kan mau nggak mau belajar dong gitu loh. Nah, dari sana aku mulai sharing lah sekitar 2017 waktu itu, dan ternyata banyak dapat feedback yang bagus lah dari follower, nambah terus. Mereka juga terinspired banget sama perjalanan aku, karena kan aku bukan mulai start dari tiba-tiba badannya bagus banget gitu loh, tapi aku ngejadiin akun aku tuh sebagai jurnal aja gitu loh. Kayak aku belajar hal ini, dan ternyata aku suka banget. Padahal waktu aku SMA aku tuh paling nggak suka sama biologi. Dan ternyata setelah aku mempelajari, ternyata tubuh manusia tuh se-amazing ini loh cara kerjanya gitu. Itu yang akhirnya aku jadi belajar terus sih, dan ngambil sertifikasi nutrisi. Ngambil sertifikasi PT juga gitu, dan ya di situ dari sana aku explore lebih banyak gitu. Kalau aku kayak kebalikannya ya. Kuliahnya ilmu biomedis, sekarang malah bisnis ya. Kebalik ya. Kebalik. Nah, tapi itu yang bikin akhirnya aku ya gimana apa yang aku suka, passion ini, karena aku juga ngambilnya bisnis, ya aku cari jalan tengahnya lah gitu. Gimana cara untuk memonetizekan apa yang aku suka. Paham. Ngomongin soal fitness industry, karena kan healthy lifestyle kan, dan yang Shelly tekunin kan lebih ke fitness ya. Kalau misalnya di Indonesia juga sebuah industri yang ya mungkin di Indonesia beberapa orang berpikir udah red ocean banget juga, dan udah berdarah-darah banget lah mau kita bikin apapun itu di fitness industry ya. Aku mau gali sih kayak nanti kenapa sampai akhirnya milih digital product gitu kan, untuk di push gitu ya, di fit and fit gitu kan. Kenapa digital product, dan kenapa sih mungkin enggak, kalau misalnya orang-orang kan ngomongin fitness paling gampang 2 nih,
suplemen atau enggak baju. Ya, kenapa enggak itu dua? Kenapa malah bikin digital product? Oke. Alasan utamanya adalah karena tidak ada modal. Oke. Ya, itu dari semua yang kamu bilang kita juga udah pernah mikirin. Betul. Tapi semua costnya untuk start mulai, mungkin yang akan dipakai orang pertama kali bukan suplemen atau baju Ram, makanannya dulu, Oke, cateringnya healthy dulu kan. catering, ya. Benar-benar. Dan dulu lumayan booming waktu itu, booming banget. Dan kita sempat mau masuk ke sana, tapi in a very creative way juga. Tapi ya karena pandemi dan segala macem, bisnis modelnya nggak cocok, kita nggak jalanin gitu. Dan itu stuck beberapa saat untuk kita kayak cari tahu apa yang mau kita buat gitu. Termasuk kita sempat mau bikin app segala macam gitu. Tapi ternyata digital product tuh kayak sesuatu yang kamu further tahu lebih banyak daripada orang yang nggak tahu, dan kamu bisa ngebantu mereka untuk dapat value itu dan belajar gitu loh dari apa yang kamu punya, dan kamu nggak perlu modal sama sekali kan, maksudnya kamu nggak perlu invest apapun di sana, dan itu your knowledge gitu loh. Nah menurut aku sih kalau sebagai kayak coach atau content creator nggak mungkin bisa sih biasanya kayak setahun langsung bikin digital product. Kayak dia butuh satu momen dan experience dulu kan untuk sampai dia bisa paham apa sih yang mau dia bikin digital produknya. Dan mungkin aku udah di around 5 tahun 6 tahun di industri ini, aku baru kayak notice apa sih yang bisa aku bantu dan aku share value dari digital product itu. Pernah kepikiran soal ini juga gak sih? Karena kalau di luar sana kan banyak banget ya online coach. Yeah. Do you actually do that juga atau itu bukan prioritas? Pernah, kita pernah. Okay. Kita pernah coba buat juga karena kita berpikir maybe kita bisa charge more dari one-on-one personal coaching. Tapi itu ternyata capek banget gitu loh. Yang pertama capek banget, dan ternyata orang Indonesia itu at somehow agak berbeda sama market dari luar gitu loh. Kalau market dari luar mungkin memang sangat udah biasa ya one-on-one personal coaching dan online. Nah, orang Indonesia tuh agak males. Sebenarnya mereka kepinginnya dapat hasil yang cepat juga dan disuapin banget lah gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kayak dengan cara discussion kayak apa yang works for you, kita bisa bantu kamu apa. Kadang mereka sendiri nggak tahu yang mereka mau gitu loh. Nah, akhirnya agak susah gitu loh. Kita nggak bisa nge-share value yang mau kita sampaikan ke mereka karena mereka pun juga nggak kasih kita feedback gitu. Nah, dari sana kita pun berpikir oke, mungkin komitmen setahun atau 6 bulan it's too long gitu loh. Nah ya udah, gimana cara untuk kita kasih value ke mereka adalah time gitu loh. Gimana mempercepat proses yang penting itu cepet gitu ya. Bener. Nah makanya aku coba dari digital produk pertama yang aku buat kan turun 3 kilo dalam 7 hari. It just very short gitu loh. Only 1 week. Nothing tulus, kamu cobain programnya, dan programnya nggak mahal gitu loh. Nah aku start dari situ. Aku pengen memberitahu suatu hal yang lebih luar biasa daripada 7 hari ya. Kemarin aku turun 3 kilo hanya dalam 1 hari ya. Sakit ya. Bener-bener. Iya guys, kemarin gue sakit kan. Gue di kantor, gue terus tiba-tiba panas. Gue sehari tuh cuman makan kayak 2 kali, dan itu pun gak habis gitu loh. Kayak cuma roti-rotian dong. Ya karena gak nafsu makan kan. Tapi itu jangan ditiru. Lu perlu ke rumah sakit segala macam, obat lebih mahal. Sekali ke rawat IGD 1 juta. Your program how much harganya? Harga yang cuma 7 hari itu cuma 300 ribuan. 300 ribu. Nah dari 300 ribu ini, kalau misal orang dengar 300 ribu doang gitu kan, boleh di share dong kayak your experience with monetizing digital products. Ini satu produk 300 ribu. Kalau misalnya nggak mau spill exact nggak apa-apa, kayak omset atau apa gitu. Tapi gimana sih hasilnya, kayak sangat memuaskan nggak sih dari digital product ini dari segi revenue lah gitu? Oke, jadi mungkin digital product sebelum kita launching ini kita udah pernah bikin sebenarnya, dan kita tuh sangat takut untuk kasih harga 300 ribu malahan. Karena takutnya kemahalan. Takut kemahalan. Kita cuman kasih harga 99 ribu, 100 ribu, 150 ribu gitu. Dan hasilnya malah gak bagus. Terus kenapa akhirnya aku berani untuk ngasih harga segini? Karena menurut aku fokus even dari nama produknya aja turun 3 kilo dalam 7 hari. Jadi kan memang aku fokus ke goal kan. Gak cuman kayak how to be, ngasih info doang lah, bener-bener ada frameworknya gitu. Bener-bener it's a program yang kamu harus ikutin step by stepnya, ada semua gitu. Dan bulan pertama launching program itu aku lumayan kaget sih. Jadi udah 3 digit sih. Udah 3 digit, dari situ aku kayak wah,
kok lumayan works ya gini. Karena mungkin ini yang aku janjikan dari program ini gitu loh. Nah ini yang mungkin dari sana kalau orang bilang ini terlalu 7 hari terlalu pendek, kamu bisa turun segini banyak. Tapi sebenarnya aku tuh masukin banyak hal yang selama ini tuh itu buat badan sehat. Cuman aku packaging aja yang cantik karena itu yang orang mau. Iya, orang gitu. udah ngeliat ini udah ngiler dulu mau tahu isinya apa. Padahal mas sebenarnya beberapa dari isi di sana mungkin orang juga udah tahu dan mereka tahu harus ngelakuin itu gitu. Tapi karena kita nge-package dengan cara yang fun, orang jadi lebih tertarik buat melakukan itu gitu kali ya. Bener-bener. Dan mungkin ya kalau untuk orang Indonesia sendiri, buat mereka ngebaca buku yang banyak dan mereka disuruh mikir next aku harus masak apa, buat mereka susah. Iya. Jadi programnya tuh benar-benar kayak exactly kamu harus makan udah apa. Ini Iya. Nah dari sana sebenarnya 7 hari aja menurut aku tuh udah ada improvement dari metabolisme yang akan membuat dietnya tuh jadi lebih oke gitu. Jadi kayak secara nggak langsung memaksa mereka untuk take action gitu. Sejujurnya tuh luar biasa banget sih, karena when we talk about digital products, kalau misalnya kita aware, yang orang-orang sangat familiar banget kan paling mungkin produk finansial ya, digital produk finansial, entah itu saham, kripto atau apa. Kenapa hal-hal seperti itu sangat laku adalah karena memang nature orang Indo kan sangat malas mikir. Itulah kenapa ketika orang bikin platform tentang kripto kayak tentang saham kayak kan tinggal nge-call doang, maksudnya kayak menurut analisa mereka ini naik nih. Makanya lu beli ini di harga segini, lu keluar di harga segini. Orang ngeliat itu, mereka percaya, mereka ikutin, beneran profit, mereka seneng. Jadi nggak harus mikir. Itu materi ada berapa puluh, ada berapa ratus, nggak usah ditonton. Asal lu ada itu, orang kan masih tetap bisa untung dan masih tetap bisa balik modal. Makanya dengan strategi tadi sih, menurutku itu adalah beberapa hal yang emang itu strategi loh sebenarnya. Enggak bener kan? Strategi loh itu. Enggak semua orang tuh maksudnya bisa menerapkan itu juga. Nah, ngomong-ngomong soal strategi, tadi kita ngebahas strategi sedikit. Your launch did 3 digits. Minimal udah pasti 100 juta, ratusan juta gitu ya. Dan itu I know well karena kita kenal baik juga selama berbulan-bulan. Ya omsetnya ya makin naik gitu kan. Untuk yang si Lustrike Gin 7 Days itu gitu. Jadi that product is a winning product lah, I can say gitu. Ada nggak beberapa strategi yang bisa di-share ke teman-teman supaya gimana sih bisa dapetin omset segitu juga? Karena wah ini 3 digit maksudnya mungkin kalau orang denger gila ya segitu gede banget ya. Padahal kalau misalnya kita ngerti mas 1M juga bisa gitu loh per bulan dari sini. Setuju ya? Pasti bisa gitu. 3 digit tuh ngawang nggak ngawang sebenarnya. It's a number that people can achieve sebenarnya gitu. So my question is, orang-orang pasti tertarik sama strateginya juga gitu yang dengerin ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau di-share nggak? Apa sih yang dilakukan untuk bisa mendapat hasil itu? Oke, jadi yang pertama harus tahu customer maunya apa. Nah ini yang selama ini tuh jadi batu yang aku tuh nggak pernah bisa ngelewatin. Karena kayak aku tuh tahu customer tuh maunya turun berat badan cepat, tapi aku nggak mau kasih karena menurut aku tuh nggak bener gitu loh. Nah jadi aku harus cari idealisme antara aku tuh tahu customer tuh maunya cepet, tapi aku akan nge-packaging ini tetap sesuai dengan integritas aku. Nah jadi menurut aku yang produk digital works itu mostly karena dia sangat tahu yang customer mau apa dan dia emang nyampein itu sebagai judul dari goalnya. Dream outcome-nya apa, kamu langsung pakai itu gitu loh. Jadi misalnya kayak kita cuman beli produk digital yang judulnya kayak gimana untuk bantu kamu financial management gitu. Apa gitu. Itu tapi menurut aku kayak itu nggak seksi. Aku juga nggak tahu yang aku bisa dapat dari program kamu apa, dan aku nggak tahu goal outcome-nya apa. Tapi contoh misalnya nih, kita nggak harus muluk-muluk untuk ngebantu orang itu benar-benar merubah hidupnya. Tapi dengan satu hal kecil aja itu membuat jadi excitement buat dia dan mereka ngerasa kebantu, menurut aku udah cukup. Let's say nih, bikin produk tentang financial product, gimana ibu-ibu tanpa harus minta suaminya cara beli tas Chanel dengan uang sendiri. Hanya dalam 7 hari misalnya. Misalnya dengan time itu akan membuat orang tuh jadi super tertarik kan. Oh semua cewek kepingin punya tas Chanel gitu loh, tapi dia nggak kepingin ngerepotin suaminya. Dan kamu
pernah punya pengalaman yang proven bisa nih kamu beli tas Chanel tanpa harus ngelakuin hal itu. Nah, kamu share step by stepnya dan it works gitu. Nah, jadi orang kepingin belajar dari kamu dari sana gitu. Dan itu nggak mengurangi market kan. Betul. Semua orang bisa punya tas Chanel satu-satu ya nggak apa-apa kan gitu loh. Kata kuncinya tadi sih yang aku nangkap sih di sebenarnya ini loh. Nentuin offernya sebenarnya kan. Bener. Nentuin offernya. title offernya itu loh. Dan itu hal yang aku tekankan juga karena mungkin you know my story juga ketika aku pertama kali bikin my winning online course my winning digital product juga Flow Zone Blueprint itu materinya seminggu jadi course-nya. Itu kita launching 1 bulan. Kenapa? Karena 3 minggunya kita mikirin namanya mau apa. Bener. Jadi emang bener-bener nama itu tuh sepenting itu. Karena kalau misalnya kita ngomong digital product, how we market it to people is actually different. Karena kalau misalnya kita ngomongin tadi, judulnya misalnya kayak gini, how to financial manage your money or something gitu. Itu kan ibaratnya apa sih gitu loh. Bener, menurut aku beda banget sama buku lah, Rap. Kalau misalnya buku, kamu bikin judul itu orang akan paham semua generalnya kan. Tapi kalau misalnya di digital product, menurut aku dia punya advantage adalah orang bisa langsung praktek gitu loh. Kamu juga bisa bikin apapun yang kamu mau kan gitu loh. Maksudnya nggak harus perlu banyak segmen yang orang harus editor ngeliatin, tapi sesuatu yang kamu pengalaman pribadi dan kamu bisa nge-sharing hal itu, orang bisa belajar dan dapetin hasil yang sama gitu loh. Yes, exactly. Makanya kalau misalnya di digital product, it's like how you sell is actually different from physical products. Misalnya contoh, in digital products we show the what, tapi we sell the how. Kita masih lihat, makanya mungkin kita tuh sering banget ngeliat orang-orang di Indo tuh kayak demen banget nge-flexing dashboard, kan gak sih? Kayak saldo gue segini-segini. Karena itu ngasih lihat potensinya tuh begini, outcome hasilnya tuh apa, what-nya tuh apa, yang dijual apa, how-nya. Jadi cara lu mendapatkan ini ya lu beli dulu baru lu tahu caranya. Makanya itu kenapa works begitu. Tapi kalau misalnya physical product itu tuh kebalikannya seringkali. Kita show how-nya, kita jual what-nya. Karena kan physical product tinggal pakai. Benar. Makanya kalau misalnya kita jualan baju, let's say baju ini bisa dipakai buat apa? Kalau misalnya hujan, ini anti air nih fungsinya. Jadi lu kehujanan pun lu nggak bakal kehujanan kalau pakai ini. Jual bajunya biar dia bisa pakai. Itu kan hal-hal kayak gitu banyak orang nggak tahu sebenarnya. Benar. Jadi yang kamu bilang itu benar. Jadi yang menurut aku yang kedua poinnya adalah ambil emosinya. Ya, karena kalau kamu jual cuman fungsi aja, orang itu kamu nggak bisa nge-trigger orang, sedangkan orang itu beli sesuatu karena emosi gitu loh. Contoh satu line kita pada saat orang pertama kali buka landing page-nya ya udah ngelakuin berbagai macam diet tapi berat badan stuck. Aku dulu awalnya nggak tahu ternyata sebanyak itu orang yang berat badannya stuck gitu loh. Nah dari sana orang kayak super relate kan, karena it's emotional gitu loh, kayak ya aku udah pernah ngalamin hal itu juga gitu. Dan aku ngejabarin semakin panjang di landing page. Jadi emosi penting banget sih di digital product. Definitely. Itu tadi 2 tips bagus ya. Satu offer naming, kedua emotion ya. Karena people buy because of emotion, tapi they rationalize with logic. Jadi emotion dulu yang kick in, baru mereka nge-rationalize gitu kan. Emang orang, that's how we work gitu. Now speaking about your digital products, lose 3 kg in 7 days, dan sebenarnya ada beberapa produk lagi, ada banyak, ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada 3 gitu. Nah itu kan sebenarnya dijualnya pakai personal brandingnya Shelly. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pada tahu, you also have something called Fit and Fit. Nah mungkin aku pengen ngebahas soal itu juga sedikit ya. Jadi apa sih Fit and Fit, bedanya sama your personal branding tuh apa? Kan you're growing these 2 things kan, tapi sebenarnya berbeda nih. Share dong Fit and Fit itu apa sih? Sebenarnya kita buat Fit and Fit itu pun juga sampai sekarang it's a startup company lah. Kayak kita have a mission untuk bikin orang Indonesia jadi sehat. Customernya nggak berubah, tapi solusinya selalu berubah. Dan sekarang kita nemuin bahwa digital product still works. Ya kita bantu mereka dengan hal yang kecil ini gitu loh. Nah tapi ya seiring berjalannya waktu kayak aku nggak tahu berapa tahun lagi Fit and Fit akan bikin produk apa, I don't know gitu loh. Tapi kenapa aku pisahin, karena aku nggak berpikir bahwa suatu hari Fit and Fit akan tetap attach ke aku gitu loh. Kayak ya my business adalah my business gitu loh, tapi personal branding aku ya personal branding aku gitu loh. Jadi sebenarnya sekarang yang bisa ngebantu Fit and Fit untuk marketing masih dari platform aku. Ya aku tetap akan show up gitu loh. Karena kan kalau misalnya digital product itu jasa ya. Jadi kan kalau jasa kan orang
orang itu percaya sama the person who behind kan. Tapi kalau misalnya produk, dia bisa tinggal lihat aja dari produk fisiknya gitu loh. Agree. Nah, that's why ya aku nggak tahu apakah aku akan tetap jadi brand ambasadornya terus atau enggak. Tapi aku mau nge-spread ini juga along the way. Semakin ya mature atau akan ada produk diversifikasi gimana. Amazing. Zaman sekarang tuh makin orang-orang tuh makin aware sama yang namanya creator founder. Maksudnya gimana? Untuk kita mempromosikan our platform, foundernya tuh turun tangan. Yang jadi kreator yang ngepromosin platformnya sendiri. Karena ownershipnya tinggi dong. Kalau misalnya foundernya aja turun tangan konten, atau contoh misalnya zaman-zaman dulu tuh ada berita foundernya CEO-nya Bluebird aja ikutan nyupir misalnya. Orang ketika ngedenger berita itu kan orang gila ini bener-bener nih gitu kan. Things like that. And that's the trend juga with startups, with UMKMs these days gitu. Dimana sebenarnya wajah itu atau sosok di balik brand itu tuh sangat penting. And that's what you're doing. My question is, belakangan ini lagi ramai tren yang namanya faceless. Kan faceless content creators gitu kan. Any thoughts nggak terhadap itu? Is it a good thing, bad thing, or? Ini untuk jualan atau untuk just konten aja? Dua-duanya deh. Dua-duanya. Kalau menurut aku faceless ya, it's jualan konten. Tapi kalau misalnya apakah orang akan benar-benar attach sama kamu, itu tetap di orang. Nah, let's say ternyata kayak orang suka kontennya dan mungkin kontennya ini suatu hari kamu akan ngejual produknya. Itu akan it depends gitu loh. Karena akan sulit untuk menceritakan the person behind kenapa bikin produk ini gitu loh. Apalagi digital produk kan. Tapi kalau misalnya ada orangnya, menurut aku tuh emosinya lebih dapat, engagementnya lebih dapat. Karena kan aku selama ini selalu menggunakan cara aku selalu ngebuka the why-nya. Kayak sebelum produk ini launching, aku selalu nge-sharing everything ke follower aku. Kenapa produk ini ada? Selalu ada behind-nya gitu loh. Kayak kenapa aku bikin lose 3 kilo in 7 days. Karena ternyata banyak banget orang yang baby stuck. That's why aku mulai dari sana. And then next aku bikin apa gitu loh. Nah tapi kalau misalnya faceless content, menurut aku tuh ya agak tricky di sana. Harus mikir otak lah. Gimana cara untuk dapat emosi sama engage-nya. Tapi so far aku ngerasa lebih enak kalau orang langsung sih. Ada orangnya. Lebih enak ada orang. I agree with that. Karena kalau misalnya kita ngomongin faceless, if we put profit atau if we put omset, revenue atau jualan di depan, works saja. Karena menurutku itu sole purpose-nya kita kalau misalnya buat jualan ya pakai cara apapun bisa. Dan kebetulan faceless ini lagi naik banget trennya. Jadi orang mau jualan pakai itu, wah dia bisa earn kayak double digit, triple digit bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin long term sustainable atau enggak, menurut aku enggak. Karena ketika tren ini die, nggak akan ada emotional attachment yang membuat dia stay di sana. Benar. Kecuali dia jago banget ngerjainnya. Dan kebanyakan nggak sejago itu sih. In my opinion. Agree. So kita udah ngomongin banyak banget soal your business, your content, your digital products, dan banyak banget hal lainnya. Kita menuju ke pertanyaan terakhir atau mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Mau melipir dikit dari konten, dari bisnis, dari digital product, which is your personal life. Ini sayang banget karena kita nggak ada Felix Hidayat di sini di sebelahnya. Padahal your fiance is such an amazing guy juga. Kalau misalnya dia ngomong di sini, ini pasti bisa jadi 1 jam nih, bisa jadi 2 jam ya ngomongin teknis-teknis gimana nge-skill dan segala hal. Speaking about Felix, sebentar lagi mau married, asik ya kan? Congrats first of all. What's your next goal after marriage? Karena I know you guys quite well. Dua-duanya ambis banget. Such a great combination of couple ya. Jadi udah ada obrolan belum sih kayak abis married nih goalnya mau kemana? Apakah makin gila di bisnis atau mau chill dulu, mau honeymoon dulu, mau nyantai-nyantai dulu? What's next? Nah Felix mungkin adalah orang yang emang nge-support banget the behind ya. Jadi semua back end segala macam aku memang lebih ke kreatifnya, tapi kalau dia lebih fokus ke operasionalnya. Nah kalau kita sendiri itu bener ya, kayak kita sampai sekarang tuh kayak masih haus banget sama super passionate sama making money dan kayak ngerasain kepingin ngebantu orang lebih banyak, impacting people juga, kayak kita masih sangat haus di sana. Nah
kita sekarang udah nyobain di digital product, tapi menurut kita digital product ini tuh tidak se-scalable kalau physical product gitu loh. Karena kan yang pertama retentionnya, orang nggak mungkin beli terus ke kita. Dia udah pinter, bener, lifetime value-nya akan nggak setinggi itu gitu. Jadi next aku sama Felix itu ada kepikiran untuk kita bikin physical product sih. Physical product, di spill sedikit bisa nggak? Masih belum tahu apa, tapi yang penting kayak bisa ngebantuin even itu nge-support digital produk kita gitu loh. Jadi kayak selama ini orang beli digital produk kita kan ada beberapa produk yang emang harus dipakai dan kita selama ini selalu ngereferensiin ke brand lain dong gitu loh. Jadi kenapa brand sendiri gitu bener dan itu yang maksudnya jadi poin plus kita kan. Kita bukan tiba-tiba out of nowhere launching produk baru. Kenapa launching produknya? Karena bisa making money? No gitu. Karena ini supporting juga our digital product juga. Your thesis lah, your beliefs and your method. Itu kan ada method. Untuk mencapai method itu kan ada banyak cara ya. Contoh misalnya I teach people how to monetize their online course, their digital product. Kita butuh platform dong. Makanya kita collaborate sama GetCourse. Asik. Masuk ya. Itu cara smooth selling. Kantornya bagus banget. Kantornya bagus banget. Seru banget ya. Jadi happy banget to hear your story. Karena at the end of the day yang nanti akan dibikin itu pasti ada hubungannya sama healthy lifestyle juga lah ya. Gitu ya. Jadi maksudnya core value-nya masih sama, masih nggak berubah-berubah. It's always about making people to be more healthy, happier. Suka banget sama tadi juga statementnya di mana customer-nya sama, audiensnya sama, problemnya mungkin sama, tapi solusinya harus terus adaptasi sih. Really love the energy and the enthusiasm. Before we end the podcast, mau minta last few statements mungkin. Tapi 2 nih. Yang satu buat orang-orang yang mau mulai hidup sehat, yang mau mulai ke healthy lifestyle, tips dan triksnya mungkin apa. Dan yang kedua adalah buat orang-orang yang baru mungkin mau mulai konten dan mulai monetize. Karena you happen to be good at both kan. Jadi satu buat yang baru mau mulai hidup sehat, kedua yang mau mulai konten dan monetize dan hidup dari konten. Jadi satu aja. Semua tambah skill set. Banyakin skill set dan terus jalan untuk dapetin experience. Karena menurut aku dua-dua itu sama dan aku ngejalanin sama. Kayak di konten, di digital product harus belajar banyak skill set kan. Dan di fitness juga menurut aku gimana untuk bisa cepet turun berat badan dan segala macam, bukan beli catering doang. You have to cook yourself. Dan cook yourself itu harus butuh skill. Sama mau jualan pun kalau kamu nggak paham marketing, belajar nggak ngerti tentang funnel, belajar nggak tahu tentang cara meta ads, belajar. Itu. Nah itu skill set yang kayak anyone can take it from you loh, kecuali kamu yang dapetin sendiri. Duit kalau misalnya kita bangkrut ya hilang. Tapi kalau misalnya kita bangkrut, ini kita nggak hilang. Bener, skillnya nggak hilang. Skill itu nggak akan pernah hilang dan menurut aku the biggest investment yang super worth it. Agree. Atau aku ada satu alternatif lagi. Kalau misalnya tadi masak harus belajar masak, atau alternatifnya cari pacar yang bisa masak. Itu berarti skill setnya gimana cari pacar yang bisa masak. Itu saya selalu ngiri entah kenapa setiap kali misalnya buka story ya @Shelly_V. Terus isinya nih bekal cak paksu. Waduh, ini enak banget Felix ya tiap hari dia masakin ya. Tapi I do know karena you guys always mention that Felix pun juga masak gitu buat diri dia sendiri dan emang bisa masak. Jadi that's the importance of investing in yourself and in your skill. And I cannot agree more with that. Karena kalau misalnya kita ngomongin value juga, ada korelasinya yang cukup direct dengan skill. Karena value productization yang kita ajarin di sini, bikin digital product dari value kita, itu kan info products, skill dari kita yang kita bisa transfer ke orang apa. So investing in your skill is something that I would also vouch for. And with that said, I'd like to thank you very much, Shelly, for being here today. It's been such a pleasure. Guys, value creators, this has been Rama and Shelly. Thank you very much and see you on the next episode. Bye.